Shalom pemirsa Nilai Kehidupan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini melalui program yang pasti akan memberkati kita. Pemirsa, kebangkitan adalah poros atau pusat kehidupan iman orang percaya. Yang membedakan antara Yesus dengan pemimpin atau pendiri agama yang lain terletak pada masalah kebangkitan. Kalau pendiri dan pengajar agama yang lain mati dan kemudian tidak bangkit, tapi berbeda dengan Yesus yang mati tetapi kemudian bangkit lagi pada hari yang ketiga. Inilah yang menjadi pusat iman Kristen. Karena itu pemirsa Nilai Kehidupan yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati bersama-sama untuk kembali menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui hidup kita. Mari kita simak kebenaran rohani melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham berikut ini. Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jadilah Saksi Kebangkitannya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 18 berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Saudara, Alkitab mencatat orang yang pertama kali melihat penampakan diri Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, ternyata adalah seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, bukan kepada murid-murid yang lain? Karena ayat 1 dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, Alkitab menunjukkan bahwa Maria pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Dia pergi untuk mencari Yesus di dalam kuburnya. Kata pagi-pagi benar dalam bahasa Yunani ditulis dengan proi. Dan itu menunjukkan periode terakhir dari jaga malam antara jam 3 dini hari sampai jam 6 pagi. Pemirsa sekalian, apa yang dilakukan oleh Maria pada pagi itu? Dia pagi-pagi bukannya jogging atau olahraga, tapi pagi itu dia pergi ke kuburan. Bayangkan, subuh pergi ke kuburan, apa tidak takut? Banyak orang jangankan pagi-pagi pergi ke kuburan, mati lampu di rumah saja mau pergi ke WC takut, apalagi pergi ke kuburan. Tetapi Maria tidak takut karena dia mengasihi Yesus. Dan kasih sejati melenyapkan segala ketakutan. Kenapa Maria memiliki kasih yang begitu luar biasa kepada Yesus? Jawabannya karena Maria pernah ditolong oleh Yesus. Kita akan melihat 3 babak dari kehidupan Maria Magdalena. Yang pertama, Maria Magdalena pernah menjadi pasien Yesus. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Markus 16 ayat yang ke-9.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, Maria adalah orang yang pernah dikuasai atau dirasuk oleh 7 setan. Dia adalah wanita yang terkenal karena dosanya. Mungkin setan perzinahan, setan kemabukan, setan percabulan atau apapun juga pernah menguasai hidupnya. Dan dia sadar bahwa dia tidak cukup baik untuk mendapatkan keselamatan karena dosa yang begitu mengikat dia. Sehingga dia datang kepada Yesus, mengaku dosa, bertobat, sehingga dia diampuni dan dilepaskan dari ikatan 7 setan itu, serta menerima kehidupan yang baru. Dalam Matius 2 ayat yang ke-17, Yesus pernah berkata demikian. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maria adalah seorang berdosa yang kemudian datang mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan dia diampuni. Saudara, kita harus sadar bahwa semua manusia termasuk saya dan saudara adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa adalah orang yang sudah tidak lagi hidup benar. Kita sudah melanggar peraturan dan perintah Tuhan. Sehingga kita menjadi musuh Allah. Kesadaran inilah yang seharusnya membawa kita datang ke bawah kaki Kristus. Menjadi pasiennya. Dan berkata, Tuhan, aku punya penyakit berat namanya dosa. Bersihkan hidupku, sembuhkan diriku ya Tuhan. Saudara, masalahnya ada banyak orang tidak mau mengakui kebutuhannya karena dia rasa dirinya sudah baik. Bayangkan kalau ada seorang teman yang sakit lalu kita mengunjungi dia dan kita mau antar ke dokter. Lalu dia bilang, saya mau ke dokter tapi nanti aja kalau saya sudah sehat. Sekarang lagi sakit malu ketemu dokter. Loh, ini kan aneh. Orang justru kalau sakit pergi ke dokter. Kalau sudah sehat buat apa lagi dia pergi ke dokter? Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa kita membutuhkan juru selamat justru ketika kita hidup di dalam dosa. Banyak orang mencoba untuk mencari keselamatan dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan menyiksa diri. Berjalan dengan lututnya, tidur di atas paku, pakai sandal-sandal paku. Kalau jualan paku. Ada juga yang mencabuti rambutnya. Karena dia pikir kalau dia menderita sengsara karena mencabuti rambutnya. Bukan dengan gunting tapi dengan tangannya satu demi satu. Maka hukuman di api neraka akan dikurangi. Sehingga rambut berubah menjadi botak nih. Lah saudara, apakah itu caranya supaya kita diselamatkan? Tidak. Kalau kita bisa menyelamatkan diri dengan cara-cara semacam tadi, Kristus tidak perlu datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Menggantikan kita orang berdosa. Kenapa Yesus rela mati di kayu salib? Karena dia tahu tidak ada cara lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali kalau dia datang menebus dosa manusia. Dan manusia yang percaya kepada dia mengalami keselamatan. Saudara, hanya anugerahlah yang membuat kita selamat. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Yang kita lakukan tinggal percaya, menerima dengan iman, maka dosa kita diampuni. Seorang reformator yang bernama Martin Luther berkata, tidak ada yang baik di dalam diriku. Karena itu aku lempar semua dosa-dosaku ke arah salibmu. Dan dari salibmu aku terima kebenaran-kebenaran. Waktu di sekolah minggu saya dulu pernah diajar lagu anak-anak. Anak manis terbang ke sorga. Anak nakal masuk neraka. Lalu guru sekolah minggu cerita, kalau kamu jadi anak manis nanti masuk surga. Kalau nakal masuk neraka. Saudara, dan inilah ajaran yang diajarkan oleh agama. Hidup mesti baik supaya masuk surga. Kalau jahat masuk neraka.
Tetapi ternyata itu bukan ajaran Injil. Injil mengajarkan orang yang jahatnya luar biasa, kalau dia bertobat dan beriman kepada Yesus, dia diselamatkan. Tapi orang walaupun saleh, tapi dia tidak percaya kepada Yesus, dia akan binasa. Saudara, orang jahat bisa masuk surga bila dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudara ingat dalam Lukas pasal yang ke-18, ada kisah 2 orang pergi ke bait Allah. Orang Farisi berdoa, Tuhan saya orang baik, bukan pencuri, bukan pencina, bukan perampok. Aku membayar perpuluhan, puasa seminggu 2 kali. Dan aku tidak sama seperti pemungut cukai di belakang itu. Sambil doa dia membanggakan diri, dia nuding orang di belakang. Tapi pemungut cukai tidak berani menghadap ke depan. Dia pukul dada di belakang, dia bilang, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Dan Tuhan berkata, orang Farisi itu pulang tidak dibenarkan. Tapi orang berdosa yang mengaku kepada Tuhan, dialah yang dibenarkan. Semua agama berkata, dicari orang suci. Hanya Yesus yang berkata, dicari orang berdosa. Kalau saudara merasa dirimu banyak dosa, engkau adalah sasaran kasih Kristus. Datanglah kepada Kristus, mengaku dosamu. Teringatlah sekian abad yang lampau, seorang presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln pergi mengunjungi sebuah penjara, dan dia punya hak untuk memberikan keringanan, bahkan pembebasan bagi salah satu orang tawanan. Waktu dia kunjungi sel yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, semua orang di dalam sel berkata, Pak Presiden lepaskan saya orang baik. Yang berikutnya berkata, saya tidak salah, saya difitnah orang. Yang ketiga berkata, Pak Presiden lepaskan saya, sebetulnya orang lainlah yang harus dihukum. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu keliru. Semua membenarkan dia. Tetapi ketika dia mengunjungi sel yang terakhir, orang di sel terakhir itu diam, tidak minta apa-apa. Dan presiden berkata, apa kamu tidak tahu saya adalah presiden yang bisa membebaskan kamu? Saya tahu. Tetapi saya kalau ada di sini, memang sepantasnya lah saya dihukum. Karena saya salah, karena saya berdosa. Saudara, mendengar hal itu, Abraham Lincoln kaget. Dan dia berkata kepada kepala penjara, aku lihat di sini dari sel yang pertama sampai sekarang, semua orang mengaku diri baik, hanya ini satu orang mengaku dirinya berdosa. Karena itu saya tidak ingin semua orang-orang baik yang mengaku dirinya tidak salah itu tertulari oleh satu orang yang mengaku dirinya jahat. Itu sebabnya bebaskan ini orang yang mengaku diri jahat, supaya dia tidak nularin kejahatannya kepada yang lain. Dan saudara tahu siapa yang akhirnya dibebaskan? Orang yang mengaku dosanya, yang dibebaskan. Itulah yang kita juga harus lakukan bagi Yesus. Seperti Maria Magdalena, dia sadar dirinya orang berdosa, dan dia mengaku dosa. Dan Tuhan menyucikan dia dari segala kejahatan. Mari kita akan dengarkan lagu pujian berikut ini. bertelut di takhtamu, segenap hidup ku serahkan dan ku angkat pujianku untuk menyenangkanmu. Kini ku cari wajahmu, ku hanya ingin
Pemirsa sekalian, Maria adalah orang yang pertama kali melihat Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati. Karena Maria adalah orang yang mengasihi Yesus. Yesus pernah menolong kehidupannya. Yang pertama, Maria pernah menjadi pasien Kristus. Yang kedua, Maria menjadi pengikut Kristus. Dalam Matius 27 ayat 55 dan 56 dikatakan demikian. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara, Maria Magdalena dicatat sebagai orang yang selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Bahkan ketika Yesus disalib, Maria ada. Ketika Yesus dikubur, Maria ada di sana. Dia setia, bukan hanya pada waktu yang enak dan menyenangkan. Pada waktu Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, Maria ada di sana. Waktu Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan orang-orang yang sakit, Maria ada di sana. Tetapi justru di tengah sengsara dan penyaliban Yesus, bahkan pada saat Yesus dikuburkan, Maria tetap ada di salib ini. Berapa banyak murid ketika Yesus membuat mujizat dia hadir, tetapi ketika Yesus diadili, ketika Yesus disalibkan, mereka lari pontang-panting tercerai-berai. Sebab banyak orang yang cuma mau enaknya saja, cari selamat, saudara. Kalau lagi dapat berkat, haleluya. Ketika menanggung sengsara, haleluya. Itu sebabnya Yesus menambahkan diri kepada Maria Magdalena, seorang pengikutnya yang setia di dalam segala keadaan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita hanya setia kepada dia, setia beribadah kalau suasana menyenangkan. Tuhan, aku akan setia kepadamu, rajin beribadah kepadamu, kecuali kalau hujan. Kalau hujan susah ke gerejanya saya Tuhan, apalagi nggak ada kendaraan. Saudara, kalau pembantu pulang mudik ke kampung, seringkali kita lupa beribadah. Kalau kita lagi repot dengan macam-macam pekerjaan, seringkali kita tidak datang berdoa kepada Tuhan. Banyak orang Kristen seperti Kristen merpati. Merpati itu kalau ada jagung dilempar, wah datang dia terbang makan jagungnya. Ada juga orang Kristen model pedati, harus didorong-dorong terus baru bisa maju. Tuhan tidak ingin kita jadi Kristen merpati yang cuma cari berkat. Kristen pedati yang didorong-dorong, tapi Kristen sejati yang mengikuti dia baik senang ataupun susah. Di dalam Perjanjian Lama ada kisah tentang Ayub yang setia kepada Tuhan. Tapi istrinya beda. Ketika Ayub diberkati dia nggak ngomong apa-apa. Tetapi ketika 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, dan seluruh badan Ayub penuh dengan bisu, penuh dengan penyakit. Istri Ayub berkata begini, masih setiakah kamu, hei Ayub, kepada Allahmu? Kutuki saja Tuhan, lalu matilah. Tapi Ayub yang setia kepada Allah berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Masa kita mau terima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang tidak baik? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang setia dalam segala kondisi. Seperti Sadrah, Mesa, Abednego. Ketika dia diberkati, diangkat menjadi pejabat tinggi di istana raja. Mereka setia. Tapi waktu raja menyuruh mereka untuk menyembah patung yang didirikan, mereka tidak mau. Dan walaupun mereka diancam, dimasukkan di dalam dapur api, mereka berkata, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya tidak, kami akan beritahukan kepadamu hai Raja, bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Itu artinya, aku yakin Tuhan bisa tolong saya, menyembuhkan penyakit saya, memberkati hidup saya. Tapi seandainya tidak, aku tetap akan setia kepada Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang punya iman seperti itu, tidak hanya terima Yesus waktu senang, waktu enak, tapi juga waktu penderitaan, waktu sengsara datang. Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Sadrah, Mesa, Abednego dilemparkan dalam dapur api. 3 orang di sana. Tapi orang semua melihat ada makhluk keempat. Dan saudara tahu, ketika Sadrah, Mesa, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, 3 orang yang masuk ke sana. Tapi semua orang melihat ada pribadi yang keempat.
Dan pribadi itu saya yakin adalah Yesus. Yang membuat mereka tidak mati, tidak binasa. Dan semua orang terkejut, takjub dan heran. Karena ada Tuhan yang selalu mendampingi orang yang setia. Saudara, mari kita menjadi pengikut Yesus yang setia apapun yang terjadi. Pemirsa sekalian, Maria Magdalena pernah menjadi pasien Kristus. Kedua menjadi pengikut Kristus. Tapi yang ketiga yang terakhir dia menjadi pemberita Kristus. Ayat 17 dan 18 dari Yohanes 20 berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Saudara, dalam bahasa Yunani, tulisan jangan memegang aku ditulis dalam bentuk present imperatif yang juga bisa bermakna berhentilah memegang aku, hai Maria. Jangan kau pegang aku terus-menerus bagi dirimu sendiri secara egois, tetapi ceritakanlah kabar baik tentang kebangkitanku kepada orang-orang yang lain. Ini yang Tuhan maksudkan. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tidak boleh kita menikmati bagi diri kita sendiri. Tapi kita harus men-sharingkannya, membagikannya, menceritakannya, mewartakannya kepada orang lain. Manusia itu cenderung egois, selalu mikir diri sendiri. Lihat kalau saudara bepergian bersama dengan teman-teman, lalu kita difoto. Setelah fotonya selesai, kita lihat-lihat foto. Mana foto yang menarik? Foto yang menarik adalah foto yang ada kita di dalamnya kan? Yang kita cari wajah siapa? Bukan wajah orang lain, wajah diri sendiri. Itulah tanda bahwa manusia itu egois. Nah kadang-kadang kita tidak peduli kepada orang lain, saudara. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk memperdulikan kepada orang lain. Dan membagikan kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang sudah mati tetapi bangkit dan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dunia ditandai dengan begitu banyak kabar buruk. Tetapi kabar baik hanya datang dari Injil Yesus. Dan apa dasarnya seseorang bisa menceritakan kabar baik kepada orang lain? Ayat 18 Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Saya yakin ini adalah inti daripada kekristenan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Dan karena aku sudah melihat dia, hatiku berkobar-kobar untuk menyampaikan kabar baik ini, kesaksian ini kepada banyak orang. Saudara, ada banyak orang yang tahu tentang Tuhan, tapi tidak kenal dia secara pribadi. Bahkan tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia bisa berseru, aku telah melihat Tuhan. Ayub pernah berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Namun sekarang mataku sendiri melihat engkau. Banyak orang yang cuma tahu kekristenan dari kata orang. Percaya Yesus loh, nanti penyakitmu sembuh. Udah ngalami? Oh belum. Kata pendeta, saya sih belum pernah ngalami. Wong saya sakit dari dulu gak pernah sembuh. Loh ini Kristen katanya. Seperti seorang pengamen nyanyi. Bintang kecil katanya, di langit yang biru katanya. Amat banyak katanya, menghias angkasa katanya. Orang jadi bingung kok tiap kali dia nyanyi, pasti ada tambahan katanya. Selidik punya selidik ternyata dia buta. Karena dia buta, bintang kecil dia nggak pernah lihat, katanya. Di langit yang biru dia nggak pernah lihat, katanya. Tuhan tidak ingin kita jadi Kristen katanya. Tetapi faktanya, nyatanya kita memang mengalami sendiri bahwa Tuhan itu sudah menolong kita. Maukah saudara berjumpa dengan Kristus? Kalau kau sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus, hatimu akan digetarkan oleh kasih Allah. Dan kau akan menceritakan kabar baik. Kalau saudara sudah mengalami kuasa Paskah, jadilah saksi kebangkitan. Beritakan tentang Yesus. Ajak orang-orang datang kepada Tuhan. Ajak mereka datang ke gereja juga. Pemirsa sekalian, mari kita mengalami perubahan hidup. Dari pasien Kristus yang dosanya sudah diampuni. Menjadi pengikut Kristus, setia mengiring dia apapun yang terjadi. Kemudian kita menjadi pemberita Kristus, membagikan kabar baik. Supaya orang-orang datang, percaya juga bahwa Yesus adalah Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
Hari ini kita dimotivasi kembali untuk menjadi saksi kebangkitannya melalui apa yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus menjadi pemenang, mari kita bersemangat untuk melayani, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia, Yesus, Allah yang kita sembah, adalah pribadi yang mati, tetapi yang bangkit kembali, mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Karena itu, pemirsa nilai kehidupan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa kita untuk karya salib Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kami bersyukur Yesus Kristus Allah kami yang hidup, karena Engkau sendiri adalah Allah yang mau menebus kami melalui karya salib. Engkau mati bagi kami, tetapi Engkau Allah yang bangkit juga bagi kami, menyatakan kemenangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang bangkit, maka kami akan bersemangat, kami akan berkemenangan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan, pemirsa nilai kehidupan yang sedang terpuruk, yang sedang mengalami kelesuan secara rohani, Engkau bangkitkan mereka kembali, supaya mereka memaknai kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus selama-lamanya, dan biarlah kemenangan itu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu mengalir atas seluruh pemirsa nilai kehidupan yang sedang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau pemirsa nilai kehidupan memiliki kesaksian, beban-beban khusus, dan ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus sekali lagi di dalam kehidupan Anda, mari kontak kami melalui nomor-nomor yang tertera di layar ini, baik nomor telepon maupun nomor SMS, supaya kita bisa bersama-sama berdoa, sharing dan berbagi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali di dalam program yang sama minggu yang akan datang, yang pasti akan lebih memberkati pemirsa nilai kehidupan sekalian. Shalom.